Kalau kamu sering meminjamkan 5 benda ini, jangan heran kalau rezekimu terus seret. Bukan karena kamu kurang kerja keras, bukan karena kamu jarang berdoa, tapi karena tanpa sadar kamu sendiri yang membiarkan pintu keberkahan hidupmu terbuka lebar dan membiarkan rezekimu keluar begitu saja ke tangan orang lain. Dan yang paling mengejutkan, benda-benda ini bukan jimat, bukan hal mistis, bukan pula benda mahal. Semuanya ada di rumahmu sekarang, semuanya terlihat biasa. Namun efeknya terhadap aliran rezekimu bisa sangat luar biasa jika kamu terus meremehkannya. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras habis-habisan, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha dengan segala cara yang kamu tahu, tapi rezeki tetap saja terasa jauh dan sulit dijangkau? Uang masuk tapi cepat habis entah kemana. Usaha yang dulu lancar tiba-tiba macet tanpa sebab yang masuk akal. Kesempatan datang sebentar lalu menghilang begitu saja. Banyak orang langsung menyalahkan nasib atau keadaan. Padahal jawabannya mungkin jauh lebih dekat dari yang kamu kira, tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang setiap hari kamu lakukan tanpa pernah kamu sadari dampaknya. Orang-orang bijak terdahulu sudah lama memahami satu pola penting dalam hidup. Rezeki itu jarang hilang karena satu kesalahan besar yang dramatis. Ia lebih sering bocor lewat kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Lewat sikap meremehkan hal-hal sepele. Lewat keputusan kecil yang kita anggap tidak ada dampaknya padahal justru perlahan membentuk dan menentukan arah hidup kita. Mereka tidak melarang tanpa alasan. Mereka belajar dari pengalaman panjang, melihat pola yang berulang, merasakan akibatnya langsung, lalu mewariskannya sebagai peringatan berharga yang sayangnya jarang diajarkan di sekolah manapun. Salah satu kebiasaan yang paling sering diabaikan adalah meminjamkan benda-benda tertentu kepada orang lain. Bukan benda ajaib, bukan jimat, bukan ritual aneh. Hanya benda-benda biasa yang ada di rumahmu setiap hari. Namun menurut kepercayaan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat kita, ada 5 benda yang jika terlalu sering dipinjamkan, dipercaya dapat membawa pergi keberuntungan, energi, rezeki, bahkan kestabilan hidup sang pemilik. Dan yang paling mengejutkan, benda-benda ini hampir pasti sudah pernah kamu pinjamkan tanpa kamu sadari akibatnya sama sekali. Benda pertama adalah uang. Sejak zaman dahulu, uang sudah menjadi sumber dari begitu banyak persoalan dalam hubungan antar manusia. Bukan karena uang itu jahat, tapi karena uang adalah ujian terbesar yang paling sering gagal dikelola dengan bijak. Ia menguji kejujuran orang yang meminjam, menguji ketegasan orang yang memberi, dan menguji ketenangan hati keduanya ketika proses pengembalian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sejak awal. Orang-orang bijak terdahulu bahkan punya nasihat yang lahir dari pengalaman pahit berulang kali. Jika ingin menguji persaudaraan, pinjamkan uang. Dan kalimat itu bukan sekadar pepatah kosong. Banyak orang meminjamkan uang dengan niat yang sangat tulus dan mulia. Ingin menolong, ingin berbagi, ingin menjadi sahabat yang bisa diandalkan di saat susah. Namun akhirnya berujung pada sakit hati yang dalam, kekecewaan yang berkepanjangan, dan hubungan yang rusak tak terperbaiki. Bukan karena 1-2 kejadian saja, tapi karena ini sudah menjadi pola yang berulang terus dalam kehidupan banyak orang. Masalahnya bukan di niat memberi, tapi pada kenyataan bahwa uang sering dipinjamkan tanpa batas yang jelas, tanpa kesepakatan yang tegas, dan tanpa kesiapan batin jika uang itu tidak kembali sebagaimana mestinya. Dalam ajaran Islam, urusan hutang piutang sangat ditekankan dan tidak boleh dianggap remeh sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah enggan mensalatkan jenazah yang masih memiliki hutang yang belum jelas penyelesaiannya. Ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi hutang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang terlalu mudah meminjamkan uang tanpa pertimbangan yang matang, ia sebenarnya sedang membuka pintu pertengkaran, memelihara benih kekecewaan, dan mengundang kegelisahan yang bisa berlangsung sangat lama hingga mengganggu ketenangan batinnya setiap hari. Yang paling menyedihkan adalah ketika uang yang dipinjamkan tidak kembali. Yang hilang bukan hanya hartanya saja.
Yang hilang adalah rasa percaya, ketenangan hati, dan keberkahan hidup yang selama ini dijaga dengan susah payah. Banyak orang mengaku bahwa sejak uang itu dipinjamkan, rezeki mereka terasa seret tanpa sebab yang jelas. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hati dipenuhi ganjalan, rasa kesal, dan perasaan tertipu yang terus menghantui setiap hari. Hati yang penuh ganjalan adalah hati yang tidak bisa menerima rezeki dengan lapang dan tenang sebagaimana mestinya. Orang-orang terdahulu memilih jalan yang lebih bijak. Mereka lebih memilih menolak dengan halus atau memberi sekadar yang sanggup diikhlaskan sebagai sedekah daripada meminjamkan kemudian menunggu dengan hati yang tersiksa. Karena mereka paham bahwa rezeki itu harus dijaga alirannya dengan baik. Dan salah satu cara rezeki tersumbat adalah ketika uang keluar tanpa kejelasan niat dan aturan yang disepakati bersama. Lebih baik ikhlas memberi sebagian kecil dengan hati yang lapang daripada meminjamkan banyak namun hati menjadi tidak tenang dan hubungan persaudaraan menjadi retak karenanya. Benda kedua yang wajib kamu jaga adalah sapu. Mungkin kamu tersenyum mendengarnya, sapu, benda murah yang ada di hampir setiap sudut rumah. Ya, tepat sekali. Justru karena dianggap murah dan sepele itulah sapu sering dipinjamkan tanpa pikir panjang. Ada tamu datang mendadak, lantai kotor, dan karena rasa tidak enak menolak, sapu pun dipinjamkan begitu saja. Dari sudut pandang sosial memang terlihat wajar, tapi disinilah banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil seperti ini bisa berdampak sangat panjang pada keteraturan dan ritme hidupnya sehari-hari. Sapu bukan sekadar alat pembersih biasa. Ia adalah simbol dari kebiasaan merawat dan menghargai rumah sendiri. Rumah yang terawat dengan baik mencerminkan kehidupan yang tertata dengan benar. Sebaliknya, rumah yang sering berantakan sering sejalan dengan pikiran yang semrawut dan hidup yang tidak teratur. Ketika sapu sering keluar masuk rumah, yang terjadi adalah rumah sendiri justru menjadi terabaikan. Sapu ada di rumah orang lain, lantai rumah sendiri menunggu, dan kebiasaan menunda mulai terbentuk perlahan-lahan hingga menjadi karakter yang sulit diubah dan semakin mengakar dalam diri. Yang lebih berbahaya lagi, orang yang mudah meminjamkan sapu biasanya juga orang yang sulit menolak permintaan apapun dari orang lain. Hari ini sapu, besok alat masak, lusa barang lainnya lagi. Lama-lama ia lebih sibuk mengurusi keperluan orang lain daripada menjaga dan merawat urusan rumah tangganya sendiri dengan baik. Energi terkuras habis, waktu terbuang sia-sia, dan fokus hidup perlahan bocor keluar rumah. Padahal keteraturan rumah adalah fondasi dari keteraturan pikiran. Dan keteraturan pikiran adalah modal utama seseorang untuk bisa bekerja maksimal dan meraih rezeki yang optimal. Ketika seseorang berhenti meminjamkan alat-alat rumah dan mulai fokus mengurus rumahnya sendiri dengan serius, perubahan terasa nyata, hidup terasa lebih rapi dan tertata, pagi hari terasa lebih tenang dan menyenangkan, pekerjaan menjadi lebih fokus dan produktif, pengeluaran lebih terkendali dari sebelumnya, bukan karena sapunya punya kekuatan magis, tapi karena keteraturan hidup kembali terjaga dengan baik. Larangan meminjamkan sapu bukan soal mistis. Ini soal menjaga ritme dan keteraturan hidup yang merupakan fondasi dari datangnya keberkahan dan rezeki dalam keseharian kita. Benda ketiga adalah baju dan sepatu. Dua benda ini paling sering menimbulkan masalah bukan karena nilainya mahal, tapi karena dianggap terlalu remeh untuk dijaga. Padahal baju dan sepatu memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu menentukan kesiapan seseorang menghadapi momen-momen penting dalam hidupnya. Itulah mengapa dua benda ini sering dipinjamkan untuk acara yang tidak bisa ditunda. Undangan mendadak, pekerjaan penting, presentasi besar, atau pertemuan bisnis yang menentukan. Alasannya selalu sama setiap kali, cuma sebentar. Buat sekali pakai, nanti langsung dikembalikan. Namun pola inilah yang terus berulang dan merugikan. Perhatikan fakta yang sangat sering terjadi ini.
Barang yang paling sering dipinjam justru selalu tidak ada di tempatnya saat pemiliknya paling membutuhkan. Bukan asumsi belaka, tapi kejadian nyata yang sangat umum terjadi di sekitar kita. Banyak orang kehilangan momen penting dalam hidup mereka hanya karena satu hal sederhana. Bajunya sedang dipakai orang lain. Sepatunya belum dikembalikan tepat waktu. Barangnya sudah kembali tapi dalam kondisi yang tidak siap dipakai lagi. Dan kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Begitu ia pergi, ia bisa tidak kembali lagi dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang terdahulu memahami prinsip penting yang sering terlupakan di zaman sekarang. Rezeki sering datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun. Peluang kerja, perkenalan dengan relasi penting, kepercayaan dari orang yang tepat, semua muncul tanpa jadwal dan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Karena itu mereka sangat menjaga barang-barang yang berkaitan dengan kesiapan diri agar selalu ada di tempatnya kapanpun dibutuhkan. Ketika baju dan sepatu sering dipinjamkan, yang terjadi bukan hanya barang yang berpindah tangan, tapi kesiapan hidup ikut berpindah dan menjauhkan diri dari sang pemilik di saat yang paling tidak tepat. Orang yang sering meminjamkan baju dan sepatu sering juga kehilangan momen penting dalam hidupnya tanpa pernah tahu apa penyebabnya yang sebenarnya. Ia hanya merasa hidupnya selalu kurang tepat waktu, selalu selangkah terlambat dari yang seharusnya, selalu kurang pas dalam mengambil kesempatan. Bukan karena nasib buruk yang menghantui, bukan pula karena takdir yang tidak berpihak, tapi karena alat kesiapan hidupnya sering tidak berada di tempatnya sendiri ketika ia paling membutuhkannya. Menjaga baju dan sepatu tetap siap di tempatnya adalah bagian nyata dari ikhtiar menyambut rezeki yang Allah kirimkan. Benda keempat yang harus kamu jaga dengan serius adalah cincin dan perhiasan. Perhiasan bukan sekadar benda mewah penghias tubuh semata. Dalam kehidupan nyata, perhiasan selalu hadir di momen-momen terpenting dalam hidup seseorang. Saat menikah, saat pertama kali merasa berhasil, saat ingin tampil pantas dan percaya diri di hadapan dunia. Artinya perhiasan sering melekat erat dengan rasa percaya diri, harga diri dan kendali diri yang sangat dalam. Ketika perhiasan itu berpindah ke tangan orang lain, tanpa disadari sesuatu dalam diri pemiliknya pun ikut bergeser secara perlahan, namun pasti dan nyata terasa. Yang paling sering terjadi bukan ketika perhiasan itu hilang atau rusak di tangan peminjam. Justru yang paling berbahaya adalah kondisi batin pemiliknya setelah meminjamkan. Setelah meminjamkan perhiasan, muncul perasaan menggantung yang tidak nyaman, sungkan menanyakan kabarnya, sungkan menolak jika diminta dipinjam lagi, sungkan pula untuk menarik kembali dengan tegas. Dari sinilah posisi batin mulai berubah drastis. Ia tidak lagi berdiri utuh sebagai pemilik yang berdaulat atas miliknya, melainkan menjadi orang yang menunggu dalam ketidakpastian yang perlahan menguras energi dan fokus hidupnya setiap hari. Ketika seseorang hidup dalam posisi terus-menerus menunggu barang kembali, dan menunggu niat baik orang lain, secara psikologis ia sedang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Padahal kendali inilah yang paling erat hubungannya dengan rezeki. Orang yang hidupnya penuh kendali biasanya tegas dalam mengambil keputusan, jelas dalam menetapkan batas, dan tenang dalam bertindak. Sebaliknya, orang yang batinnya terus tergantung pada orang lain, hidupnya mulai bocor di banyak sisi tanpa ia bisa identifikasi dengan jelas. Perhiasan yang berpindah tangan bisa menjadi awal dari goyahnya kendali hidup seseorang secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, perhiasan sering membawa energi perbandingan sosial yang merusak dari dalam. Ketika dipakai oleh orang lain, tanpa sadar muncul pikiran-pikiran kecil yang menggerogoti rasa cukup. Kok lebih cocok di dia ya? Kok kelihatan lebih pantas di dia daripada di aku? Pikiran kecil seperti ini pelan-pelan merusak fondasi keberkahan hidup. Karena rasa cukup adalah fondasi utama dari keberkahan yang sesungguhnya.
Orang-orang terdahulu melarang meminjamkan perhiasan bukan karena mistis, tapi karena mereka paham bahwa hidup seseorang bisa goyah hanya karena ia kehilangan batas atas barang yang seharusnya dijaga dengan teguh. Benda kelima dan terakhir adalah jarum dan gunting. Dua benda yang sangat kecil, sangat murah, dan justru karena itulah paling sering diremehkan oleh siapapun. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, jarum dan gunting adalah simbol dari ketelitian, ketegasan batas, dan keputusan yang presisi. Jarum menusuk tepat pada sasarannya, gunting memutus dengan jelas dan tanpa ragu. Dua benda ini tidak pernah dipakai untuk hal-hal besar, namun selalu hadir di momen-momen penting kehidupan. Memperbaiki yang robek, memotong yang berlebih, merapikan yang berantakan. Kecil fungsinya namun dalam sekali maknanya bagi kehidupan. Ketika seseorang meminjamkan jarum atau gunting, yang sering terjadi bukan kerugian fisik yang berarti. Jarang hilang dan jarang rusak. Namun setelah itu hidupnya mulai terasa tidak rapi dan kehilangan presisi yang biasanya dimiliki. Dimulai dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berhubungan sama sekali. Salah bicara sedikit, keputusan kecil yang meleset, lupa detail sebuah janji penting, terlambat menepati komitmen yang sudah disepakati. Bukan kesalahan besar yang menggemparkan, tapi kesalahan kecil yang terus beruntun dan tidak berhenti. Dan inilah yang sesungguhnya paling berbahaya karena hidup jarang hancur oleh satu kesalahan besar, melainkan oleh banyak kesalahan kecil yang diabaikan. Meminjamkan jarum atau gunting sering disertai sikap batin yang meremehkan. Cuma sebentar, nanti juga balik sendiri. Sikap ini pelan-pelan membentuk kebiasaan batin yang sangat berbahaya, yaitu menunda ketegasan dan menoleransi kekacauan kecil yang terus menumpuk. Ketika ini menjadi pola yang menetap, seseorang mulai mudah membiarkan hal-hal yang seharusnya segera diputuskan justru dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal rezeki sangat dekat dengan ketegasan dan kejelasan dalam bertindak. Orang yang hidupnya rapi dalam keputusan, rapi dalam batas, dan rapi dalam prioritas adalah orang yang jalannya paling mudah dibukakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan dari awal hingga akhir, tidak ada satupun benda yang dibahas tadi yang mahal, langka, atau sulit dicari. Dompet, uang, sapu, baju, sepatu, perhiasan, jarum, gunting, semuanya benda sehari-hari yang sering kita pegang dan sering kita anggap remeh begitu saja. Dan justru disitulah letak pelajaran terbesarnya. Rezeki itu jarang hilang karena satu kesalahan besar yang disengaja. Ia lebih sering bocor lewat kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari. Lewat sikap meremehkan hal-hal sepele yang tampaknya tidak berdampak padahal justru perlahan membentuk dan menentukan kualitas dan arah hidup kita. Mulai hari ini, ambil kembali kendali atas barang-barang pribadimu. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang kikir atau antisosial terhadap sesama. Tapi belajarlah menghargai setiap titipan Allah yang ada di tanganmu dengan sungguh-sungguh. Belajarlah menetapkan batas yang sehat dalam setiap hubungan. Belajarlah berkata tidak dengan sopan ketika itu memang diperlukan untuk menjaga keteraturan dan keberkahan hidupmu. Karena ketika kamu berani menjaga batas dengan bijak, kamu sebenarnya sedang menyelamatkan hubunganmu dengan sesama agar tidak berakhir dengan sakit hati, kecewa, dan dendam yang merusak. Ingatlah satu hal ini dengan baik. Rezeki tidak selalu pergi dengan tanda-tanda yang besar dan jelas. Kadang ia pergi lewat rasa cukup yang perlahan menghilang. Lewat ketenangan batin yang makin jarang kita rasakan. Lewat fokus yang makin mudah pecah dan tidak terarah. Karena seringkali keberuntungan berpihak pada orang yang paling rapi dan tertata dalam perkara-perkara yang tampaknya sepele. Maka yang perlu kita jaga sesungguhnya bukan hanya bendanya, tapi sikap dan cara pandang kita terhadap hidup itu sendiri secara menyeluruh dan konsisten setiap harinya. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapatkan,
tapi tentang seberapa kuat kita mampu menjaga kehormatan dan keteraturan hidup kita sendiri. Mulai hari ini rapikan hidupmu. Jaga 5 benda ini tetap di tempatnya. Tata kembali batas-batas yang selama ini mungkin sudah terlalu longgar tanpa kamu sadari. Dan rasakan sendiri bagaimana perlahan-lahan fokusmu kembali tajam, batinmu kembali tenang, dan pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup mulai terbuka satu persatu. Karena kamu telah memilih untuk menghargai setiap titipan Allah yang ada di dalam hidupmu dengan sepenuh hati. Jika video ini terasa seperti jawaban atas keresahan rezekimu selama ini, jangan biarkan informasi berharga ini berhenti hanya di dirimu sendiri. Bagikan kepada keluarga dan orang-orang tersayang sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayangmu kepada mereka. Klik subscribe sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan rahasia-rahasia keberkahan hidup lainnya yang akan terus kami hadirkan untukmu. Dan tuliskan di kolom komentar, aku siap menjaga rezekiku mulai hari ini, agar kita semua bisa saling mendoakan dan menguatkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu. Amin.